Muhammad dilahirkan. Dan ini terjadi di belahan dunia, terjadi di belahan, sehingga menjadikan tatanan sosial di tengah-tengah masyarakat kacau balau karena wanita tidak dikasih tempat. Beliau menjelaskan dalam kitab tersebut bagaimana keadaan wanita di Romawi, bagaimana keadaan wanita di Yunani. Awewe disiksa boleh, dibunuh boleh, tidak ada hukum yang bisa menyentuh. Bebas, lalaki rek maehan awewe, rek ngagunakeun awewe, geus bosan tajong moal nanaon. Sebelum Nabi dilahir, bahkan di Yunani awewe pak diketeng di pasar-pasar. Marebu tilu, siga kangkung awewe. Nu ieu mah 2.500. Nah, ini 2.500 liang hidupnya hiji. Mupongpet. Ya Allah ya Karim, ini penting. Terus di India seorang wanita tidak boleh memiliki keinginan apapun. Dia belum bersuami, keinginannya ada di bawah tanggungan orang tuanya. Kalau dia sudah bersuami, keinginannya ada di bawah suaminya. Temenan boga kahayang bu, temenan boga kahayang. Kayak ibu-ibu orang Cisalak loba kahayang, mata ngeridit ke loba kahayang. Lamun Nabi tadi dilahirkan, ibu-ibu akan terpenjara. Naudzubillahi min. Di Cina wanita tidak boleh bekerja kecuali dalam perkara yang remeh, kecuali dalam perkara yang rihina dina. Di Yahudi, Nasrani punya mitos keyakinan kalau wanita sedang haid itu harus diusir dari rumah-rumahnya. Dan kalau masalah ini bukan hanya dijelaskan dalam kitab Adabul Islam saja, tapi dalam tafsir Munir simpurin oleh Kantos Menakan ketika Syekh Nawawi menafsirkan wa yas'alunaka anil mahid. Di situ ada cerita bagaimana keyakinan di tengah-tengah masyarakat Yahudi ketika haid awewe na diusir, temenang dibere dahar, temenang dibere minum. Sebab keyakinan orang Yahudi wanita anu nuju haid membawa sial. Awewe keur haid bawa, ayeuna ku Islam ibu keur haid diusir henteu, diusir henteu. Alhamdulillah. Haid terang haid. Haid bahasa kita bisa terang ngaji berarti siapa? Sehingga tol ngajinya haid itu bahasa kita. Kalau bahasa umumnya menstruasi. Kalau bahasa orang Cisalakna keluar kotoran. Kalau bahasa Jawaraknya si bewok kutagetih. Nah, gitu tanya. Jadi awewe kerhen diusir di batur, bahkan di abad ke-15. Berarti baru-baru ini. Sekarang kita ada di abad 20, mau memasuki abad 21. Di abad 15, pendeta-pendeta Inggris mengeluarkan semacam fatwa menurut Islam, seorang suami boleh meminjamkan istri baik dengan biaya ataupun tanpa biaya. Naudzubillahi min. Kira-kira awewe bisa diinjekkeun mulia apa hina? Gaduh martabat moal, gaduh derajat moal. Maka beruntunglah wahai kalian para ibu yang sudah ditakdirkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka melalui momen peringatan Maulid Nabi, saya ingin mengingatkan kepada hadirin jamaah sadayana sebagaimana ungkapan yang sama dari Profesor Dr. Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitab yang lain, kitabnya Mafahim Yazidu Al-Tusohah. Beliau mengatakan ketika mengomentari peringatan Maulid Nabi itu adalah wasilatul kubro, media terbesar, wasilah terbesar untuk apa? Lidakwati ilallah, untuk mengajak masyarakat Cisalak, untuk mengajak masyarakat Cikaroya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ayat guru al-ummah bin Nabi, mengingatkan kembali masyarakat Suraya, masyarakat Cisalak tentang sejarah perjuangan pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena saat ini punten Pak Bu, umat Islam seueur anu teu apal sejarah Nabi,
umat Islami orang kenal nama hungkul muludan mah getol ngaji mah mana-mana, tapi faktanya ibadahna semakin jauh, pergaulan muda-mudina semakin jauh, karena giroh keislamannya sudah mulai berkurang. Kenapa? Karena dia tidak tahu sejarah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Bagaimana beratnya perjuangan Nabi. Ibu bapak punten, Islam sampai ke Cikaroya, Islam sampai ke Cisalak itu bukan dengan mukjizat, bukan dengan karomat, tapi dengan perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi. Bagaimana Nabi diintimidasi, bagaimana Nabi diancam, bagaimana Nabi difitnah, bagaimana Nabi dicaci maki, bagaimana Nabi mau dibunuh, bagaimana Nabi diusir dari tanah kelahirannya. Itu semua semata-mata karena Nabi menyebarkan ajaran Islam yang ingin menyelamatkan umat manusia, termasuk orang Cisalak. Bahkan kunyaannya Nabi ke orang Cisalak, baik dibaledokan, baik dicaci maki, baik dihina, baik diusir di tanah kelahiran. Lu penting orang Cisalak kenal Islam, lu penting orang Cisalak kenal ke Allah Subhanahu. Tinggal urang, mana pengorbanan urang? Punten Pak. Maka pada dasarnya kata kuncinya tidak ada lagi. Di ngobrol sareng ke pengerasa ketua MUI hanya cinta. Cinta, CIN, cerita indah namun tiada. Cek saha tuh teh. Cinta cek mubalik mah ada 3 cina. Nah hiji cinta cek tadi teh cerita indah namun tiada. Yang kedua cinta cek orang tua. Cerita indah yang diawali dengan kisah kasih dan berakhir dengan kosa. Tapi memang simkuring kantos ningali ta'rif cinta al-mahabbah itu memang ada 3. Di antaranya ada al-mahabbah liladat, di antaranya cinta karena sesuatu yang enak-enak, ya seperti cintanya seorang lelaki terhadap wanita, wanita terhadap lelaki. Tapi punten Pak Bu, cintanya harus didasarkan karena Allah dan karena Rasulullah, sehingga kecintaan kita, suami cinta ke istri semata-mata karena Allah dan Rasulnya, suami istri cinta ke suami semata-mata karena Allah dan Rasul, bukan karena nafsu. Kalau karena nafsu sulit kita mempertahankan rumah tangga. Maka niat dalam membangun rumah tangga itu harus lillahi ta'ala, harus ibadah. Kalau niatnya bukan karena ibadah, sulit kita akan mempertahankan mahligai rumah tangga. Laras enta. Karena kalau dalilnya cantik itu temporer, sifatnya sementara. Kan umur 14 tahun, 15 tahun disebut cantik, nges umur 18, 19, ngomong nges kawin mah disebutnya oge sedang baik. Ngomong nges 70 tahun mah siga kerupuk kabanjur kucai. Lihat, ari kerperawan mah bagaikan sepak bola, bagaikan bola yang diperebutkan oleh 22 orang. Kalau sudah nikah punya anak 2, bagaikan badminton, paling banyak memperebutkan 8 orang. Kalau sudah punya anak lebih dari 5, itu bagaikan bola kasti. Dipingpong tadi itu tadi geus leungit tadi teangan deui. Diculawurkeun. Nah, mata temporer kecintaannya. Kalau dasarnya hanya cinta, sulit mempertahan. Maka dasarnya halus karena ibadah, kemata-mata karena Allah Subhanahu. Cinta itu sesuatu hal yang sangat hebat. Cinta itu sesuatu hal yang sangat super power. Dengan cinta perkara berat akan terasa ringan. Dengan cinta persoalan sulit akan menjadi mudah. Karena hujan badak gordedar gelap ngelewatan pakuburan cekabogohna beb jemput ayam. Kira-kira dijemput mual. Kalau tidak dijemput, gue mangkaning lewat pakuburan sieun eleh ku cinta. Hujan ayungan poek caanan leueur itekan. Coba lamun cinta ia diarahkan ke Allah, ke Rasulna. Usum pengajian hujan maksakeun moal, maksakeun. Lamun cinta ke Allah dan ke Rasul,
Kira-kira lamun orang rek ngaji atau rek sholat berjamaah ka